Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya setiap kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan telah ambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat yang kedua yang berkata demikian. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikan-ikan berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam sebuah film yang berjudul The War Room, diceritakan ada sebuah keluarga yang sedang berada di ambang kehancuran. Keluarga ini bernama Tony dan istrinya bernama Elizabeth. Istri yang bernama Elizabeth mengetahui kehadiran wanita lain di dalam hidup suaminya. Pada suatu hari, istrinya Elizabeth bertemu dengan seorang wanita setengah baya bernama Clara. Dari pertemuan ini, Elizabeth dibuat mengerti apa artinya atau apa pentingnya menyisihkan waktunya secara khusus bersama dengan Tuhan, dan membawa setiap situasi yang sulit dan sangat menyakitkan ini yang berujung dengan kebahagiaan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, demikianlah kisah dalam film The War Room. Ini berakhir dengan satu kemenangan. Bagaimana dalam dunia yang nyata kehidupan kita hari ini? Berapa persen di antara kita yang muncul sebagai pemenang di setiap pergumulan kita? Mungkin tidak banyak, karena kita tidak memiliki yang namanya The War Room atau ruang peperangan kehidupan. Kita seperti bangsa Israel yang dengan mudah berpaling dan berharap pada kekuatan manusia untuk menolong mereka. Di dalam ayat ini ada 3 kebenaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, yang menjadi penyebab utama mengapa langit kehidupan kita berpakaian kekelaman dan kain kabung. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang pertama kita belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan berkata, mengapa ketika aku datang tidak ada orang? Mengapa ketika aku datang, Tuhan datang, tidak ada orang? Artinya, kamar doa kita kedapatan kosong tak berpenghuni ketika Tuhan datang untuk memberikan pertolongannya. Karena kita sedang sibuk mengetuk pintu-pintu sesama kita. Kita mencari pertolongan dari manusia kepada manusia. Doa hanya menjadi satu prioritas sekunder ketika kita mengandalkan kekuatan kita untuk mencari pertolongan lebih daripada kekuatan lutut kita untuk berharap pada Tuhan. Hal yang kedua, kita bisa belajar dari firman Tuhan ini yang berkata, ketika Tuhan tidak menemukan kita di ruang doa, maka Ia memanggil kita, namun tidak ada jawaban. Ketika Tuhan memanggil, tidak ada yang menjawab. Iman kita tenggelam di dalam kekecewaan, iman kita tenggelam di dalam kepahitan, iman kita tenggelam di dalam kemarahan atas segala kemelut kehidupan, sehingga kita tidak lagi peduli kepada suara Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel, mereka tidak mendengarkan Musa
karena mereka putus asa, dan karena perbudakan yang berat itu. Keluh kesah kita bersuara lebih kencang sehingga menulikan telinga rohani kita. Bagaimanakah dengan kita hari ini, saudara-saudaraku? Ada kita mendengar suara Tuhan yang setiap saat memanggil setiap kita untuk datang kepadanya, untuk mendengarkan Dia di saat kemelut kehidupan itu datang menimpa kehidupan kita. Yang ketiga, kita belajar daripada firman Tuhan ini. Ketika kesulitan dan permasalahan kehidupan membuat kita memenjarakan Tuhan di dalam sebuah kotak pikiran yang meragukan kuasa-Nya. Tuhan berkata, mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada setiap kita seberapa besar pemahaman saudara dan saya akan kehebatan kuasa Tuhan? Itu akan menentukan seberapa besar kemampuan kita untuk mengandalkan Tuhan. Paulus berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh takut ketika Tuhan membiarkan kita untuk sementara waktu berada dalam pergumulan. Karena maksudnya adalah untuk membuat kita melihat kehebatan kuasa-Nya. Sebesar apapun pergumulan saudara dan saya hari ini, tetaplah berdiam diri di dalam ruang peperangan sampai kemunculan Tuhan untuk membawa kita melewati laut yang terbelah. Laut yang terbelah karena kuasa Tuhan. Tuhan pun sanggup membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Ingatlah, doa tidak mengubah Tuhan, namun mengubah diri kita untuk dapat melihat kehebatan kuasa-Nya. Apa yang kita alami saat ini, saudaraku? Mari kita masuk ke ruang peperangan. Di sanalah kita meletakkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Dengan lutut kita datang kepada Tuhan, maka kemenangan itu akan kita peroleh. Amin.